Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Hukum Kontrak Bisnis Syariah yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Fitriani, Ibu Untari, dan Hafid Kurniawan Ma'ruf, yang akan membahas seputar penyelesaian sengketa di lembaga peradilan dan di luar peradilan. Adapun sub-sub materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian penyelesaian sengketa, 2. Pengertian lembaga peradilan dan di luar peradilan, yang ketiga penyelesaian sengketa perbankan syariah lembaga peradilan, yang keempat proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama, yang kelima penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, kemudian yang keenam proses beracara pada perbankan, yang ketujuh penyelesaian sengketa melalui Basarnas, kemudian yang terakhir yaitu tujuan Basarnas serta prosedur dalam Basarnas. Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk akultualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Kemudian, Bambang Sutioso berpendapat bahwa sengketa bisnis memiliki beberapa karakteristik, antara lain 1. Parameter subjek, 2. Parameter objek, ketiga, parameter hukum yang berlaku, keempat, parameter inisiatif dan keaktifan perkara, yang kelima, parameter forum penyelesaian sengketa. Mengenai penjabaran klausa penyelesaian di dalam kontrak dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Klausa pilihan penyelesaian sengketa. Dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam kontrak diperlukan klausa dan tahapan-tahapan klausa sebagai berikut. 1. Klausa perundingan. 2. Klausa perundingan tingkat tinggi. Ketiga, klausa mediasi atau belum menunjuk mediator. Yang keempat, klausa mediasi sudah menunjuk mediator. Kemudian yang terakhir, klausa mediasi dengan arbitrase. Penyelesaian sengketa itu dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa di lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa di luar peradilan. Penyelesaian sengketa di lembaga peradilan seringkali disebut dengan litigasi. Kemudian, adapun undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di lembaga peradilan yaitu 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dalam pasal 50 menyatakan pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran dalam pasal 300 menyatakan pengadilan niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Selanjutnya, penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga pengadilan. Menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Junto, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pada pasal 2 Junto, pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pengadilan agama berwenang menghukum pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan cedera janji atau wanis prestasi yang menyebabkan kerugian. Prosedur dan proses penyelesaian sengketa ekonomi di pengadilan adalah sebagai berikut. 1. Prosedur langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat, diantaranya mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan.
terdapat dalam pasal 118 HIR 142 RBG. Kemudian, gugatan diajukan kepada pengadilan. Membayar biaya perkara terdapat dalam pasal 121 ayat 4 HIR. Yang terakhir, penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan. Terdapat dalam pasal 121, 124, dan 125 HIR, kemudian 145 RBG. Selanjutnya yaitu proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Yang ke-1, calon penggugat menghadap ke meja 1. Meja 1 yang bertugas menerima surat gugatan dan salinannya, menaksir panjar biaya perkara, dan membuat SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Yang kedua, calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM. Yang ketiga, pendaftaran perkara. Calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap pada meja 2 dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Yang keempat, penetapan majelis hakim. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan majelis hakim. Terdapat dalam pasal 121 HIR Junto pasal 93 UU PA. Yang kelima, penunjukan panitera sidang atau PPS. Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera. Terdapat dalam pasal 96 UU PA. Yang keenam, penetapan hari sidang. Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan, serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Yang ketujuh, pemeriksaan dalam sidang. Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang pengadilan agama dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata. Setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Yang terakhir, yaitu ke-8, putusan hakim. Pada tahap ini, hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum atau pendapat hakim mengenai perkara tersebut, disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya. Pengertian lembaga di luar peradilan. Non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatakan, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatakan, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian ahli. Konsultasi, menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani berpendapat bahwa konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak yang disebut dengan klien dengan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Negosiasi. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum dan menjadi kegiatan sehari-hari di masyarakat, seperti tawar-menawar harga, gaji, dan lain sebagainya. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari
dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Mediasi. Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang di pengadilan atau Perma nomor 1 tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Konsiliasi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 ayat 13, konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator yang netral. Mediasi perbankan. Bank Indonesia mengatur mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan. Proses beracara pada mediasi perbankan. A. Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. B. Proses mediasi dilakukan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi yang memuat 1. Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. 2. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. A. Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. B. Proses mediasi dilakukan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi yang memuat 1. Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. 2. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. C. Pelaksanaan proses mediasi sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi. D. Jangka waktu proses mediasi tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank. E. Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan oleh akta kesepakatan. F. Bank yang melanggar ketentuan PBI ini dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah UU Nomor 10 Tahun 1958 berupa teguran tertulis. Penyelesaian melalui Basarnas. Berdirinya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993. Proses berdirinya BAMUI diresmikan. Berdasarkan surat keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor Kep/9/MUI/7 tanggal 24 Desember 2003 perubahan nama BAMUI menjadi Basarnas. Tujuan Basarnas: A. Menyelesaikan sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah. B. Memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa muamalah atau perdata. C. Dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. D. Menyelesaikan sengketa perdata di antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau mitra kerjanya. E. Sistem persidangan. F. Yurisdiksi dan kewenangan dari Basarnas. Prosedur beracara Basarnas. A. Pengajuan permohonan. B. Sikap Basarnas terhadap permohonan. C. Penetapan arbiter tunggal atau arbiter majelis. D. Acara pemeriksaan. E.
jawaban termohon dan tenggang waktu. F. Tuntutan balasan. G. Perdamaian. H. Pembuktian dan saksi atau ahli. I. Pencabutan permohonan. J. Berakhirnya pemeriksaan. K. Gugurnya hak membantah. I. Pengambilan keputusan. M. Perbaikan putusan. N. Putusan tambahan atau additional award. O. Pembatalan putusan. P. Batas waktu, tata cara, dan akibat pembatalan. Q. Biaya administrasi dan honorarium. Syukur alhamdulillah, penyampaian materi dari yang pertama sampai ketiga telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan baik dalam penyampaian materi ataupun dalam penyusunan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.